carrying the ball forwards as there's the cutback here in the box. And the shot finally comes impatiently by Oratmo. Stern stuff, a long bouncing ball is sent forward and Struix onto it and he finishes coolly. Indonesia retake the lead. China, even Indonesia. But we will fight with every one of them and inshallah we will watching our back end of the story. Pelatih Bahrain akui kualitas timnas Indonesia. Mereka merupakan tim yang kuat. It will be a tough game, but I believe in my boys and I believe in good support of all our jumhur and inshallah. 有机会进入到18强战，进入到这个阶段都是我们亚洲最优秀的球队，非常荣幸能有这个机会。 Pelatih Bahrain dan Cina sesumbar siap menerima konsekuensi jika menelan kekalahan dari timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Malaysia hadapi tim peringkat 1136 dunia hari ini, beda kelas dengan timnas Indonesia yang jajal tim 76 dunia. Pelatih Bahrain akui kualitas timnas Indonesia. Mereka merupakan tim yang kuat. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic mengakui timnas Indonesia racikan Shin Tae yang sangat mengerikan seperti yang diketahui laga Indonesia versus Bahrain baru saja digelar. Jual beli serangan terjadi bahkan duel-duel taktik maupun fisik terjadi di laga tersebut. Di atas kertas Bahrain memang sangat diunggulkan tetapi anak asuh Shin Taeyong tak diam diri dan sangat memberikan perlawanan. Sebagai debutan hasil ini tentu perlu diapresiasi oleh semua pihak. Pelatih Bahrain Dragan Talajic menilai performa impresif timnas Indonesia diakuinya berkat Shin Taeyong. Ada Shin Taeyong di sana itu yang membuat timnas Indonesia kuat. Setahu saya dia sudah melatih Indonesia dalam waktu yang lama dan tim ini jadi kuat serta solid. Beberapa pemain naturalisasi di Indonesia juga punya kontribusi tinggi untuk tim dan efektif di skuad itu. Ujar pelatih 52 tahun tersebut. Lebih lanjut Dragan Talajic menyebut pemain-pemain timnas Indonesia punya kemampuan yang luar biasa. Selain itu mereka juga diperkuat pemain-pemain naturalisasi yang punya pengalaman bermain di Eropa. Harus diakui kualitas pemain Indonesia, terutama pemain naturalisasi yang sudah berkiprah di Eropa mempunyai dampak yang luar biasa terhadap skuad itu. Mereka juga memiliki pelatih hebat yang bisa membuat magic yang luar biasa bagi tim, tutup Dragan Talajic. Janji pelatih Bahrain dan Cina jika kalah dari timnas Indonesia. Pelatih Bahrain dan Cina sesumbar siap menerima konsekuensi jika menelan kekalahan dari timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi lawan Bahrain dan Cina dalam laga lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua tim yang sejatinya memiliki peringkat FIFA di atas timnas Indonesia, namun tekanan justru ada pada Bahrain dan Cina. Hal ini tak lepas dari hasil laga-laga sebelumnya. Bahrain tampil mengejutkan lewat kemenangan tipis 1-0 atas Australia. Namun setelah itu, Bahrain dibuat malu saat menjamu Jepang di kandang sendiri. Muharabi Dilmun dibantai 5 gol tanpa balas. Hasil lebih memalukan dituai Cina. Lawatannya ke markas timnas Jepang berujung pembantaian dengan skor sangat telak 0-7. Nasib Cina juga tak lebih baik kala menjamu Arab Saudi. Skuad asuhan Branko Ivankovic kembali menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2. Sementara itu, timnas Indonesia yang bakal menjadi lawan untuk kedua tim tersebut masih tanpa kekalahan di kualifikasi putaran ketiga. Skuad Garuda berhasil mengumpulkan 2 poin usai menuai hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Performa skuad asuhan Shin Taeyong dinilai membahayakan untuk Bahrain dan Cina.
bahkan diprediksi mampu mengalahkan kedua tim tersebut. Potensi yang ternyata turut dirasakan para pelatih mereka, baik Bahrain maupun Cina mengaku siap menerima konsekuensinya. Dragan Talajic selaku pelatih Bahrain berjanji akan pasang badan untuk para pemain jika menelan kekalahan dari timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Dragan Talajic soal kans Bahrain untuk menang atas timnas Indonesia di pertandingan nanti. Namun saya percaya kepada para pemain, ucap Dragan Talajic. Dengan dukungan yang baik dari para pendukung, insya Allah kami akan menang. Ketika kami menang, mereka adalah anak-anak saya, ketika kami kalah, mereka akan tetap menjadi anak-anak saya. Talajic menghormati timnas Indonesia usai mampu imbang dua tim kuat langganan putaran final Piala Dunia. Kami berharap dapat memainkan permainan yang bagus. Ini tidak akan mudah, dan kami menghormati lawan kami. Mereka menunjukkan dalam dua pertandingan pertama mereka cara bermain yang bagus dan hanya kebobolan 1 gol. Ini akan menjadi laga yang sulit, kata Dragan Talajic. Sementara itu, Branko Ivankovic selaku pelatih timnas Cina tak hanya dihadapkan dengan pemecatan usai timnya menelan 2 kekalahan. Akan tetapi juga ancaman Cina tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 jika kembali menelan 2 kekalahan melawan Australia dan Indonesia. Ivankovic pun siap dengan konsekuensi jika kekalahan itu menjadi kenyataan. Selain dipecat juga merelakan Cina tersingkir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil terbaik, kata Branko Ivankovic seperti dikutip dari Sohu.com. Jika kami kalah dalam 2 pertandingan yang digelar bulan ini, kami akan tersingkir lebih awal dari kualifikasi Piala Dunia. Timnas Malaysia hadapi tim peringkat 1136 dunia hari ini, beda kelas dengan timnas Indonesia yang jajal tim 76 dunia. Timnas Malaysia menghadapi tim peringkat 1136 dunia, Auckland FC, di laga uji coba yang digelar hari ini di Auckland, Selandia Baru pada Kamis, 10 Oktober 2024. Kondisi ini bertolak belakang dengan timnas Indonesia yang menantang tim peringkat 76 dunia, Bahrain, di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, timnas Malaysia berencana menggelar 2 laga uji coba di FIFA Matchday Oktober 2024. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM pun melemparkan penawaran ke sejumlah negara. Hasilnya, timnas Selandia Baru bersedia menghadapi skuad Harimau Malaya. Laga akan dilangsungkan di Auckland, Selandia Baru pada Senin 14 Oktober 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun, setelah melemparkan sejumlah proposal, cuma timnas Selandia Baru yang tertarik menghadapi timnas Malaysia. Menurut FAM, ada 8 negara Oseania yang menolak tawaran Malaysia. Negara-negara ini menolak bukan karena takut kepada Malaysia, melainkan bentrok dengan jadwal mereka yang tampil di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania. Lantas, apakah Malaysia cuma menggelar 1 laga uji coba selama di Selandia Baru? Setelah ditolak 8 negara, Malaysia menemukan 1 lagi lawan uji coba di Selandia Baru. Namun, bukan negara melainkan klub, Auckland FC. Mengutip dari Makan Bola berdasarkan data dari Opta Analysis, ranking Auckland FC jauh di bawah. Berdasarkan ranking dunia saat ini, Auckland FC yang dikabarkan baru berdiri pada 2024 ini menempati peringkat 1136 dunia. Posisi Auckland FC kalah jauh dari raksasa Malaysia, Johor Darul Ta'zim (JDT), yang menempati peringkat 238 dunia. Karena itu, menarik menanti hasil yang didapatkan timnas Malaysia saat menghadapi Auckland FC hari ini.